pertemuan keempat ini kita akan bahas tentang Internet Layer Protocol. Internet Layer Protocol merupakan ini ya suatu lapisan yang ada di TCP/IP layer yang berada di antara network access layer dan transport layer. Nah, di dalam komponen Internet Layer Protocol itu nanti yang kita akan pelajari meliputi protokol-protokol yang tentunya berada di internet layer. Nah, protokol itu yang utama adalah internet protokol sendiri. Di dalam materi internet protokol nanti kita akan bahas tentang bagaimana aturan pengalamatan di dalam internet. Kemudian format IP datagram dan terkait dengan internet protokol yaitu bagaimana paket itu diatur atau kontrol di dalam proses pengiriman. Di dalam internet layer, ya, komponen lain yang berkaitan dengan internet protokol adalah protokol-protokol yang nanti mendukung. Nah, protokol-protokol itu meliputi ICMP, Internet Control Message Protocol, yang nanti punya fungsi untuk melaporkan jika terjadi error di dalam pengiriman. Dan juga ICMP akan memberikan signal di perangkat router satu dengan router yang lain bila ada permasalahan. Itu nanti akan ditangani oleh Internet Message Protocol. Nah, selain itu juga nanti kita akan bahas bagaimana protokol itu di-routingkan. Nah, nanti ada routing protokol yang bekerja untuk menentukan jalur dalam pengiriman paket. Nah, protokol-protokol routing itu nanti yang kita akan bahas meliputi RIP, OSPF, dan jadi secara umum apabila berkaitan dengan internet layer, komponennya adalah itu. Jadi secara umum itulah bahasan kita di dalam internet layer. Kita mulai dulu dari ICMP. Internet Control Message Protocol itu referensinya adalah RFC-nya 72 ya. Dan ICMP digunakan oleh node, dalam hal ini bisa host, router, gateway, dan sebagainya, untuk mengirimkan pesan-pesan kesalahan berkaitan dengan node tersebut. Jadi antar node itu bisa menyampaikan pesan kesalahan yang akan di-cover oleh ICMP ini. Tetapi tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa si ICMP ini bukan membawa data, tapi hanya mendukung tugas dari internet protokol. Mendukung tugasnya. Yang mana tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa dia akan berperan penting dalam hal penyampaian pesan terhadap kesalahan pengiriman data. Jadi ya, itu ICMP. Nah, dari TCP/IP Guide ini ada ilustrasi antara local network dan remote network. Di dalam topologi ini terlihat atau nampak ada 6 router.
R1, R2, R3, R4, R5, R6. Jadi antara A dan B di dalam ilustrasi, dalam topologi ini, mudah-mudahan bisa membayangkan bahwa A ke B nanti akan melewati R1, kemudian R2 dan internet. Di mana di dalam internet itu ada R3, R4, dan R5. Nah, dari arsitektur ini kalau kita lihat bersama bahwa nanti dari A ke B, itu nanti apabila di R3 ada masalah di dalam pengiriman, maka R3 ICMP akan take over, akan mengambil alih apabila ada kesalahan pengiriman nantinya. Jadi apabila R3 itu tidak bisa melanjutkan pengiriman ke B, ya, mungkin ada kendala di R5 atau di jaringan internet itu, maka R3 akan menyampaikan terjadi gangguan atau permasalahan di dalam proses komunikasi kiriman paket tersebut. Dan informasi itu dari R3 akan disampaikan ke R2, kemudian disampaikan ke R1, tanda merah ya, kemudian ke A. Jadi dari A menuju awalnya menuju ke B, ternyata di dalam perjalanan dari A ke R1, R2, ke R3, R3 menyampaikan adanya gangguan, maka ICMP akan menyampaikan ke A bahwa ada permasalahan gangguan di dalam pengiriman selanjutnya. Itulah ilustrasi kerja dari ICMP. Oke. Dari gambar tadi, ini saya udah buat ringkasan bahwa ICMP nanti dalam bagan tadi akan melintasi internet. Saya jelaskan ini dengan A menuju B ya, ini saya lewat. Kita kembali ke secara teknis ICMP. Secara mendasar ICMP itu, ya, kalau tadi kan kita sudah bahas bagaimana cara kerja ICMP berdasarkan topologi yang sudah ada itu ya. Jadi dari ICMP tersebut kita bisa tahu bahwa nanti kemungkinan ada bukan kemungkinan ya, di dalam ICMP ada dua kelas. Ada dua kelas ICMP, yakni ada pesan kesalahan dan pesan informasi. Dan pesan kesalahan tadi sudah saya sampaikan bahwa apabila terjadi permasalahan di dalam proses perjalanan paket itu, dia akan menyampaikan errornya apa. Sedangkan informasi yang disampaikan oleh ICMP ini yaitu menyampaikan informasi berkaitan dengan perangkat yang mengalami gangguan. Ya, perangkat ini tentunya adalah node. Dalam hal ini yang bisa diidentifikasi oleh ICMP adalah di layer 3, tentunya adalah router ataupun terminal atau server. Itu kaitan dengan kelas dari ICMP ya. Dan kembali berkaitan dengan tipe ICMP, pesan kesalahan dan pesan informasi itu secara secara detail itu nanti kita akan memenuhi beberapa hal berkaitan itu.
Yang paling umum di sini adalah tipe 3, 4, dan 5. Nah, tipe 3 dari ICMP ini adalah berkaitan dengan destination unreachable. Karena datagram tidak dapat deliver ke tujuan. Maka nanti tipe 3 ini akan menghandle. Jadi sekali lagi, ini sebagai pesan error apabila IP datagram tidak dapat diteruskan, dideliver ke destination. Kemudian tipe 4 ada source query. Ini source query ini akan disampaikan apabila suatu perangkat pada saat pengiriman datagram terjadi slowdown, lambat. Kemudian tipe 5 redirect. Ini apabila suatu perangkat ini diminta untuk ini mengizinkan router untuk ini melakukan redirect ya, mengirim melalui jalur yang baik, lebih baik. Jadi nanti error itu sudah disampaikan. Nah, tipe error selanjutnya ada 11. Ini time excited. Ini artinya nanti akan terjadi tipe 11 apabila waktu pengiriman itu sudah melebihi batas yang sudah ditentukan oleh ICMP. Maka dikatakan waktunya sudah melampaui batas. Biasanya apabila menggunakan aplikasi tertentu ada notifikasi bahwa sudah melewati batas. Kemudian tipe 12 berkaitan dengan apabila terjadi perubahan di dalam itu adalah beberapa tipe ICMP dan error message. Kemudian tipe ICMP yang kedua adalah information message. Itu ada tipe 0, 8, 9, 10, dan 13, 14, 15. Nah, untuk tipe 0 itu adalah reply, 8 request, seterusnya ya. Nanti kita akan praktekkan kalau 9 router ISM kaitan dengan bagaimana router itu saling berkomunikasi dengan router yang lain dan dengan informasi router itu sendiri. Kemudian ada 13 ada timestamp request, 14 timestamp replay, dan 15 adalah itu adalah beberapa tipe-tipe ICMP information message. Contoh dari penggunaan ICMP itu yang sering digunakan di dalam jaringan adalah penggunaan aplikasi ping dan traceroute. Ping ini dipakai oleh pengguna jaringan untuk menguji apakah suatu terminal itu jawab enggak apabila dihubungi. Jadi misalnya ada suatu terminal A dan B. A akan menguji apakah B ini respon enggak. Nah, ini biasanya menggunakan ping. Ping B gitu ya, maka apa B reply berarti B ini hidup gitu ya, simbolnya gitu. Nah, program ping dalam
penggunaan ICMP-nya dia menggunakan ICMP tipe 8, echo request. Dan host tujuan yang B tadi menggunakan ICMP tipe 0, echo replay. Jadi echo request dan echo replay tipe 8 dan dijawab dengan tipe 0. Ini ICMP berkaitan dengan aplikasi ping ya. Si ping suatu host ya. Di echo request dan ICMP tujuan akan menggunakan tipe 0. Kemudian yang kedua, aplikasi yang sering digunakan dalam jaringan berkaitan dengan ICMP ini yaitu traceroute atau traceroute. Dalam proses kerjanya ini ada traceroute ini akan mengirimkan IP datagram dengan TTL 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, TTL 1, 2, 3 dan seterusnya, dan host tujuan akan bahas dengan ICMP tipe 11 TTL juga. Nah, ini akan melaporkan bahwa TTL, time to live, dari datagram dikirimkan itu masing-masing dari node yang dilewati di layer 3. Jadi, nanti kita bisa mengidentifikasi datagram yang kita kirimkan itu dari masing-masing node itu TTL-nya berapa. Jadi nanti kalau kita melewati internet box, nanti router 1 TTL-nya berapa, router 2 berapa dan seterusnya. Atau secara tidak langsung traceroute ini juga bisa digunakan untuk melacak kita itu melewati berapa device untuk mencapai tujuan. Oke, itu contoh ICMP. Kemudian nah itu protokol yang mendukung tadi ya, ada ICMP pertama. Di internet layer protokol kan ada internet protokol utama, ada IP protokol. Didukung oleh ICMP, ARP, dan LARP. ICMP kita sudah bahas, ini membantu pesan informasi, pesan kesalahan, dan yang kedua ini adalah ARP, Address Resolution Protocol. Nah, ARP ini adalah suatu protokol di dalam internet layer yang ini bertugas untuk membantu IP, yaitu menemukan alamat fisik dari suatu host yang mengidentifikasi alamat IP tertentu. Jadi, dengan menggunakan artinya ARP ini akan memberikan informasi kepada IP bahwa alamat fisik yang dimaksudkan adalah ini. Jadi nanti dia akan membantu menentukan alamat IP, alamat fisik dari IP yang mencari alamat tujuan. Jadi ketika suatu IP paket dikirimkan, maka paket tersebut akan diteruskan ke layer di bawah data, yaitu data link, yang akan memberikan alamat hardware sesuai dengan alamat IP. Nah, setiap host menyimpan tabel ARP tentunya, tetapi jika hardware address ini tidak ada di dalam case ARP, maka bertugas untuk mencarinya. Jadi sebagai contoh, Anda perhatikan tabel di bawah, tabel ARP. Suatu host itu apabila dicek ARP-nya misalnya, ARP-A itu menampilkan tabel ARP. Nah, seperti ini, berarti kita bisa tahu bahwa untuk interface 122.5.8.274 ini dia sudah mempunyai tabel ARP dari beberapa host. Misalnya di sini ada 122.5.8.51 dengan physical address-nya adalah 0 sekian 47, 122.5.8.2.47 dengan tabel address-nya adalah 002F dan seterusnya dengan tipe statis dan dinamis. Artinya ARP yang statis itu ARP didefinisikan oleh suatu host secara statis ya. Sedangkan kalau 2472 sampai 248 ini secara dinamis, ini diupdate secara dinamis oleh ARP, bukan didaftarkan. Artinya dia akan bisa berubah-ubah, statis dan dinamis bedanya. Nah, ilustrasinya adalah seperti ini. Ini ada suatu host
dengan alamat IP 10111, dia akan menghubungi 10114 ya. Maksudnya ini 10111 IP-nya akan mencari di mana sih, di mana ini komputer dengan 10114. Maka yang terjadi di sini 10111 akan membroadcast-kan ke dalam jaringan seolah-olah seperti ini. MAC address untuk 10114 itu berapa ya? Nah, secara umum ini akan broadcast-kan ke 1012, 1013, 10114. Nah, karena 10114 ini merasa dicari, maka 10114 akan jawab, "Saya 10114 dan physical address saya adalah 30.22.11.23.01.11." Nah, setelah 10111 tahu dari apa namanya, informasi physical address atau MAC address-nya 10114 ini, maka 10111 akan mendeliver data menuju ke alamat fisiknya ini, identitas fisik. Jadi itu ilustrasi cara kerja ARP di dalam membantu IP untuk menemukan secara fisik yang mana dari alamat IP yang akan dituju. Ya. Oke, ini sudah. Nah, ada pertanyaan. Apa yang terjadi jika nomor IP tujuan berada pada network yang berbeda? Apa yang terjadi jika nomor IP tujuan berada di network yang berbeda? Artinya, kan gini, ARP ini bekerja di dalam satu segmen. Satu segmen itu di dalam dalam satu jaringan lokal. Kalau di situ ketemu router, maka dia tidak akan melewati router itu. Karena dia hanya bekerja di membroadcast ARP hanya di jaringan lokal, maka ketemu router, broadcast itu tidak diteruskan oleh router. Sehingga apabila ada pertanyaan, apabila nomor IP tujuan berada di network yang berbeda, maka ARP ini akan mengidentifikasi alamat tujuan itu adalah alamat dari gateway-nya, dari router tersebut. Jadi yang nanti akan ditemukan oleh ARP bukan alamat host tujuan, tapi adalah alamat IP router. Karena broadcast-nya hanya berada di lokal saja, tidak di-forward oleh router. Maka nanti seperti pada tabel yang pernah kita lihat seperti ini. Nah, ini ARP tabel. Ini kemungkinan 12.25.82.25.54 adalah IP router. Maka host selain berada di jaringan 122.5.82, maka akan diidentifikasi sebagai alamat IP 82.254 jika 82.254 IP router gitu ya. Jadi itu jawaban pertanyaan ini. Kemudian yang ketiga adalah RARP, Reverse Address Resolution Protocol. Nah, ini protokol yang bertugas untuk menemukan IP address suatu host yang hanya tahu hardware address-nya. Jadi ini kebalikan dari ARP. Ini banyak digunakan untuk diskless mesin. Jadi diskless mesin itu perangkat yang ini ya, nggak punya disk gitu, diskless ya. Artinya suatu perangkat yang nggak ada disknya, sehingga pada waktu dia hidup, dia akan meminta alamat IP ke server IP. Nah, ini setelah mendapat alamat IP, biasanya nanti dia akan mendownload image dari server, baru nanti akan muncul sistem operasinya. Jadi karena dia diskless, nggak ada konfigurasi situ. Yang ada dia hanya hardware address, dan hardware address nanti berkomunikasi ke server RARP, dan RARP akan memberikan address IP. Itu sudah setelah diskless
mesin itu udah punya IP, kemudian biasanya dia akan download image dari server, setelah di-download akan di-load, dan terminal itu akan keluar operating system-nya dan bisa digunakan. Itu diskless mesin. Nah, cara kerjanya RARP tentunya adalah berbeda dengan RP, kebalikannya. Host mengirimkan paket berikut alamat MAC address. Cara broadcast untuk meminta alamat IP. Kalau ARP tadi mencari alamat fisik, kalau RARP ini mencari alamat logic IP. Dan ERP server akan menjawab paket tersebut dengan memberikan nomor IP. Nah, penggunaan RARP ini biasanya adalah tadi di seluruh mesin, yaitu dengan menggunakan boot protokol. Dan yang kedua adalah DHCP. DHCP atau Dynamic Host Control Protocol, Configuration Protocol. Ini umumnya digunakan oleh pengguna jaringan untuk mendapatkan layanan koneksi di area-area gratis, contohnya hotspot WiFi, di kafe dan sebagainya. Kita tidak perlu mengkonfigurasi IP address dan otomatis komputer kita terkonfigurasi IP address. Makanya ini cara kerja ini RARP terakomodasi di sini, yaitu penggunaan DHCP. Pengalamatan suatu komputer secara otomatis. Itu menggunakan arsitektur kerja. Jadi ilustrasinya kalau RARP seperti ini, di suatu host itu belum punya IP. Ya ini anggap aja IP-nya belum ada. Jadi dia seperti ini, suatu host itu menanyakan berapa alamat IP saya nanti. Dengan cara dia membroadcast-kan physical address 32.2.11 ini di-broadcast ke jaringan, ya kan. Nanti ada server, namanya server DHCP tadi akan mengirim, oh ini ada MAC address sekian, dia minta IP. Setelah itu MAC address tersebut akan diberi IP, nah, gitu, oleh server DHCP tadi atau dengan arsitektur kerja RARP. Jadi ini kebalikan dari ARP, di mana RARP ini yang dicari adalah alamat IP dengan cara memproteskan physical address. Kebalikan dari ARP. ARP meminta informasi hardware address dengan membroadcastkan IP address. Jadi kebalikannya seperti itu. Oke, yaitu 3 protokol pendukung dari internet protokol. Jadi ada ICMP, karena ICMP ini bertugas untuk mengirimkan pesan informasi kesalahan pengiriman data, pengiriman paket, dan juga berfungsi sebagai protokol yang mendukung kerja IP, itu memberikan pesan suatu device, information device, dan menyampaikan informasi pesan kesalahan. Itu ditugaskan ke ICMP dalam internet layer. Contohnya tadi ada penggunaan aplikasi ping untuk mengtes apakah suatu host itu live. Jadi kita bisa ping, udah gunakan ping, di mana ping menggunakan ICMP tipe 8, ya, echo request, dan tipe 0 echo reply. Jadi apabila ada host A dan B, A melakukan ping ke B, apabila B itu hidup bisa dihubungi, maka B akan mereply. Nah, ini penggunaan ini menggunakan protokol ICMP. Selain itu, ICMP juga akan bekerja untuk memberitahukan ke dalam jaringan terkait dengan keberadaan router satu dengan yang lain. Ya, pesan informasi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ARP. Tadi sudah jelaskan bahwa ARP juga mendukung kerja internet protokol dalam hal mengetahui alamat fisiknya. Jadi pada waktu kita terjadi proses komunikasi antara host to host A dan B tadi, si A akan tahu B itu adalah laptop yang keberapa atau PC yang mana.
Itu mekanisme dengan membroadcast-kan alamat IP itu ke jaringan lokal dalam satu LAN, di-broadcast-kan IP-nya. IP 10.114 ini yang mana ya? Nanti ada suatu terminal akan jawab, "Saya." Nah, sayanya ini dengan menginformasikan bahwa saya ini dengan menjawab dengan menggunakan alamat fisik saya. Sehingga nanti tidak kesasar. Alamat 10.114 itu adalah komputer yang kelima atau yang keenam atau ketujuh atau kedelapan. Dari mana tahu? Dari physical address yang disampaikan. Itu cara kerja dari ARP. Kemudian yang ketiga adalah RARP, Reverse Address Resolution Protocol. Itu adalah protokol yang mana akan membantu IP berkaitan dengan informasi alamat IP. Ya, jadi kebalikan. Kalau ARP menginformasikan alamat fisik, kalau RARP adalah menginformasikan alamat IP. Apa artinya? Bahwa ARP nanti akan membroadcast physical address ke jaringan dan ada server yang akan jawab. Broadcast jaringan ini dalam kaitannya meminta informasi alamat IP. Karena suatu device di dalam jaringan misalnya yang belum punya alamat IP, dia akan request ke jaringan untuk mendapatkan alamat IP. Jadi fisikalnya yang di broadcast nanti akan balik ya dengan alamat IP. Kamu saya kasih IP. Jadi misalnya saya komputer ya isi 1 membroadcast-kan physical address-nya ke dalam jaringan dan nanti isi 1 ini akan mendapatkan alamat IP dari server dengan alamat misalnya 10.1.1. Itu kerja dari RARP. Kebalikannya dari ARP membroadcast-kan IP untuk mengetahui physical address yang dimaksud. Kalau RARP membroadcast-kan physical address untuk mendapatkan IP address dirinya agar bisa jadi dalam jaringan. Jadi itu protokol-protokol pendukung yang ada di internet yang mendukung kerja dari IP. Itu berkaitan dengan. Terima kasih.